Garut Kota Intan, itulah julukan yang diberikan oleh Soekarno ketika memberikan penghargaan Adipura pada tahun 1960. Dengan wilayah yang luas terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan, ditambah dengan jumlah demografi yang besar sebanyak 2,58 juta jiwa atau 5,36% dari total populasi penduduk Jawa Barat, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjadikan Garut sebagai kabupaten maju di Indonesia. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan ujian bagi bangsa ini, terlebih bagi Kabupaten Garut. Beragam masalah yang sedang diselesaikan seperti kemiskinan, pemerataan pembangunan, pelayanan pemerintah menjadi semakin kompleks dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan dimulai dengan pembentukan Satgas yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sampai tingkat RT dan RW. Pemberlakuan PSBB, PPKM Mikro, tracking, tracing, dan testing untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus yang lebih banyak lagi, termasuk dengan vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan langkah-langkah konkret melalui beberapa program, antara lain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat, membuat program kolaborasi dengan pola padat karya dan swakelola bersama masyarakat, membuka kembali mal, hotel, restoran, dan tempat wisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta dengan melakukan beberapa inovasi seperti digitalisasi pasar. Hantaman pandemi pada sektor ekonomi membuat angka kemiskinan di Kabupaten Garut mengalami kenaikan. Guna mengatasi angka kemiskinan ini, pemerintah daerah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin terhadap akses layanan dasar, pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial, membantu masyarakat miskin yang terjerat rentenir, dan dengan menggagas gerakan Korpri berbagi, meluncurkan beberapa program seperti pemberian kerja sementara sistem padat karya, perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19, kemudian ada program pemberian bantuan biaya hidup bagi pekerja yang terdampak pandemi. Alhasil, meskipun mengalami kenaikan, angka TPT Kabupaten Garut masih lebih rendah dari angka provinsi. Pelayanan publik pun beradaptasi akibat pandemi COVID-19, yaitu dengan meluncurkan berbagai inovasi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya adalah layanan daring atau online pada pelayanan kependudukan, pelayanan online untuk perizinan, serta layanan publik lainnya. Pandemi berdampak juga pada pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang harus dijadwalkan ulang, bahkan ditunda, karena dana yang telah direncanakan harus direlokasi untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Garut. Sehingga Kabupaten Garut telah merelokasi anggaran sebesar 300 miliar rupiah lebih ke dalam belanja tidak terduga. Permasalahan lain yang juga tidak kalah penting dihadapi Kabupaten Garut adalah penanganan bencana alam dan peningkatan aksesibilitas wilayah sebagai masalah spesifik Kabupaten Garut. Berbagai program telah dilaksanakan, penataan kawasan-kawasan yang rawan bencana sebagai bagian dari mitigasi bencana, serta pembukaan akses-akses jalan baru, jalan poros kecamatan sebagai penghubung pada pusat-pusat pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di antaranya bagaimana kita membuat perencanaan yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Garut. Pembangunan di Kabupaten Garut juga memperhatikan faktor-faktor lain, yaitu adalah faktor yang berhubungan dengan kelestarian alam. Sehingga pada tahun 2019 kami melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan adalah mewujudkan Kabupaten Garut sebagai kabupaten konservasi yang didukung oleh pariwisata, pertanian, kelautan, industri yang berwawasan lingkungan, dan dengan mitigasi bencana. Dan tentu di masa pandemi yang sekarang ini, ketika anggaran pemerintah pusat makin berkurang, pendapatan asli daerah makin berkurang, maka kami melakukan langkah-langkah dalam rangka pemulihan ekonomi dengan meningkatkan PDRB, terutama di sektor pertanian, di sektor pariwisata, dan tentu di sektor perdagangan dan jasa. Ditambah lagi kami komitmen dengan adanya kawasan industri terbatas. Hal-hal itulah yang menjadi dasar penghargaan pembangunan daerah harus real dan konkret kita dapatkan dengan menghasilkan output yang nyata dan juga konkret. Kami berharap perencanaan pembangunan Kabupaten Garut makin hari makin berkualitas, didasarkan kepada
inovasi, kolaborasi dengan Pentahelix, dan juga kami tentu disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah. Itulah mungkin yang kami sampaikan. Semoga penghargaan pembangunan daerah ini bukan saja kami mendapatkan penghargaan, tetapi secara real kami bisa mengaktualisasikan demi kesejahteraan masyarakat.